Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi Willy Arya Katamsi dari kelas eksekutif E36E. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai tesis saya yaitu modifikasi model bisnis perusahaan bimbingan belajar luring Nusa Caraka. Bab 1 pendahuluan yaitu mengenai bisnis bimbingan belajar. Kita mulai dari demografi. Bimbingan belajar dapat dikatakan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap siswa di kawasan Asia. Zhang dan Zamato 2018. Karena apa? Di kawasan Asia sendiri biasanya banyak negara-negara yang berkembang yang masih membutuhkan untuk bimbingan belajar. Kemudian dari segi ekonomi, dilansir oleh Bank Indonesia di tahun 2010, siswa yang mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah mencapai 70% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Dalam artian, setiap siswa itu membutuhkan bimbingan belajar, baik itu secara privat maupun mereka berkelompok datang ke tempat bimbingan belajar. Kemudian, bimbingan belajar merupakan salah satu usaha jasa di sektor pendidikan yang memiliki prospek di masa datang. Yang mana ini nanti bisa dikembangkan tidak hanya di wilayah Asia, tapi juga di luar wilayah Asia, menurut Bank Indonesia tahun 2010. Kemudian, untuk kebutuhan pendidikan formal tidak bisa memenuhi ekspektasi siswa dan orang tua, Gupta 2018. Dalam artian apa? Masih butuh siswa itu adalah untuk mengenai penjelasan pelajaran-pelajaran atau materi-materi di sekolah yang mereka belum mengerti, sehingga mereka memerlukan yang namanya bimbingan belajar. Kemudian untuk peluang, 74,2% siswa lebih menyukai sistem pembelajaran secara luring. Guresen et al. 2022. Nah, untuk total jumlah SMA siswa ya dari mulai SD, SMP, SMA itu ada sekitar 39,9 juta siswa, yang mana ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar di Indonesia. Kemudian selanjutnya, untuk lingkungan eksternal, ya, yang pertama adalah offline learning. Offline learning masih belum dapat tergantikan keefektivitasannya jika dibandingkan dengan online learning. Guresen et al. 2022. Artinya apa? Siswa membutuhkan pemandu di kelas untuk mereka dapat belajar secara nyaman, efektif, dan efisien. Kemudian siswa lebih senang secara luring. 76,7% siswa di Indonesia tidak senang dengan pembelajaran secara daring. Kemudian bimbel daring beralih ke luring. Seperti yang kita ketahui, yang bimbel penguasa untuk daring adalah Ruang Guru dan Zenius, yang mana pada saat ini Ruang Guru sudah mulai mengambil ya langkah membuka cabang secara offline atau luring melalui brand akademinya, dan juga Zenius melakukan sebuah langkah yang spektakuler mengakuisisi Primagama dan dia melakukan pembelajaran secara luring atau offline juga. Jadi sinyal kuat bahwasanya era bimbel daring akan segera hilang dan pembelajaran kembali lagi tatap muka pada era post pandemik. Kemudian pandemi usai, bimbel daring hanya solusi sementara. Sejatinya siswa dan orang tua itu lebih membutuhkan pembelajaran tatap muka secara langsung. Karena apa? Pembelajaran di kelas itu bisa memakai perasaan, yang mana mereka membangun kedekatan antara guru dengan siswanya. Kemudian masalah pembelajaran daring adalah kurangnya bimbingan langsung dari guru dan akses internet yang kurang lancar. Ketika mungkin guru menjelaskan di kelas, itu mungkin saja ada materi yang tidak tersampaikan. Karena apa? Sinyalnya jelek atau lemot atau mungkin habis kuota, itu menjadi masalah utama ya. Itu menurut report di tahun 2020. Kemudian untuk lingkungan internal Nusa Caraka Bimbingan Belajar adalah yang didirikan pada tahun 2017 berbadan hukum atas nama PT Multi Cipta Embarion dengan misi memenuhi kebutuhan siswa di Indonesia akan pembelajaran tatap muka yang murah dan terjangkau. Di sini kita ingin menjawab masalah yang mana masalahnya adalah rata-rata harga bimbingan itu mencapai 7 juta per tahun dan semua bimbel menerapkan sistem pembayaran yang sama, yang mana pembayaran harus secara lump sum atau pembayaran di awal. Tentunya hal ini memberatkan orang tua siswa yang mana pendapatannya mungkin mereka di bawah UMR atau menengah ke bawah. Kemudian strategi baru, Nusa Caraka memutuskan strategi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembayaran dan harga di bimbel, yaitu sistem pembayaran secara bulanan. Nah, kemudian untuk proyeksi bisnis, strateginya membuat Nusa Caraka menjadi penguasa pasar ya, berdasarkan jumlah siswa yang ada, ya bisa menguasai 50% pasar secara nasional ya. Karena apa? Untuk saat ini kompetitor sudah mulai meninggalkan pasar untuk tingkat SMP maupun SD, yang mana ini masih bisa kita kerjakan karena mereka yang dibutuhkan adalah mengenai menyelesaikan PR-PR atau pembelajaran yang tidak mengerti, dan mereka bisa membayar dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian selanjutnya untuk rumusan masalah berdasarkan paparan lingkungan eksternal, pandemi sudah usai, dan pembelajaran sudah mulai beralih secara luring, bimbingan belajar luring,
Semakin meningkat, bimbingan belajar berbasis daring mulai berpindah ke luring juga karena mereka tidak mau melewatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kemudian peningkatan jumlah pesaing dan penurunan daya beli masyarakat pasca pandemi mengharuskan usaha caraka berinovasi dalam model bisnis dan memberikan produk yang menjawab kebutuhan pasar yang mereka inginkan. Kemudian perusahaan perlu melakukan analisis dan pengembangan model bisnis baru untuk dapat bertahan di era post pandemik. Kemudian tujuannya penelitian adalah, tujuan utamanya adalah untuk merancang sebuah model bisnis baru yang tepat bagi bimbel Nusa Caraka, yang spesifiknya adalah menganalisis model baru bimbingan belajar Nusa Caraka sebagai pedoman alternatif pengembangan model bisnis perusahaan. Yang kedua, merancang model bisnis baru dengan produk yang murah, bulanan, sebagai inovasi produk dari perusahaan, kemudian menganalisis kelayakan pengembangan model bisnis baru perusahaan berdasarkan aspek ekonomi dan non-ekonomi. Kemudian manfaatnya bagi perusahaan menjadi pedoman untuk menjalankan pengembangan produk yang akan dibuat perusahaan dengan lebih baik lagi dan lebih terstruktur. Bagi akademisi, yaitu dapat menjadi bahan untuk pembelajaran ke depan, khususnya terkait dengan usaha di bidang pendidikan dan bimbingan belajar. Kemudian perkembangan ya di bab 2 tinjauan pustaka ada perkembangan pendidikan di Indonesia, ada Sedu Education, ada learning style, yang mana Sedu Education atau bimbingan belajar ini dibutuhkan terutama di kawasan Asia, terutama di wilayah Indonesia. Kemudian untuk learning style-nya ya terutama pembelajaran berubah ya, yang awalnya tadi di pandemi itu secara daring berubah menjadi secara luring. Nah, untuk industri bimbingan belajar sendiri yaitu ada bimbingan belajar, kemudian fungsi dan tujuannya tentunya untuk membantu siswa meringankan beban mereka, kemudian struktur organisasinya dimulai dari direktur dan manajer di bawahnya yang bertanggung jawab terhadap divisi yang dipimpinnya. Kemudian layanan bimbingan belajar yang mana bisa membantu menyelesaikan siswa untuk PR ataupun materi yang belum diketahui siswa di sekolah. Dan pengembangan model bisnis kita memakai yaitu dari Alexander Osterwalder dan Pickner 2010, kita memakai BMC, bisnis model kanvas ya, yang mana bisnis model kanvas ini dibangun dari peta empati, kita mengetahui kebutuhan apa yang dirasakan atau yang diharapkan oleh masyarakat, dan selanjutnya kita melakukan pengembangan model bisnisnya itu sendiri. Kemudian untuk bab 3 metode penelitian ada desain penelitian kualitatif, pengumpulan data ada survei calon pelanggan, proposi sampling 100 responden ya melalui peta empati, kemudian wawancara direktur utama, wawancara secara mendalam, open interview, kanvas bisnis modelnya, kemudian unit analisis ada bimbingan belajar Nusa Caraka, calon pelanggan potensial yaitu siswa yang mulai dari SMP dan SMA, sumber datanya data primer, survei dan wawancara, data sekundernya literatur, analisis data, analisis kualitatif, analisis kuantitatif yaitu NPV, IRR dan payback period atau PP. Nah, selanjutnya strategi dan rencana ya, kita mulai dari peta empati yang mana di sini harapan orang tua maupun siswa adalah yang mana harganya bimbelnya itu terjangkau, kemungkinan dan dapat meringankan beban orang tua, yang kemudian dapat membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, kemudian juga merupakan produk yang inovatif yang dapat membantu siswa. Nah, dari sini kita akan mengembangkan ya, sebenarnya dari 9 model ya blok dari BMC-nya mengalami perubahan, cuman kita ambil 3 yang paling berdampak. Yang pertama yaitu customer segment ya, yang awalnya itu adalah siswa kelas 12 SMA saja, yang mana awalnya adalah bimbingan untuk UTBK ya, yang mana latar belakangnya siswa menengah ke atas, kita kembangkan menjadi semua siswa SMA 10, 11, 12, semua siswa SMP 7, 8, 9, kemudian semua siswa SD dan peserta bimbingan dari alumni. Kemudian untuk value proposition, bank soal UTBK yang untuk masuk ke PTN ada trade berbasis online, kemudian konsultasi jurusan dan kemudian ada cara cepat untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Kita kembangkan lagi mengenai yaitu fleksibilitas pembayaran yang mana bisa dibayar secara bulanan dan bisa dibayarkan tanggal 1 sampai 10 di setiap awal bulan. Kemudian fleksibilitas waktu yang mana mereka bisa memilih waktu yang sesuai untuk dengan belajar dengan teman-temannya. Fleksibilitas jumlah siswa, mereka bisa memilih 5 siswa, 10, 15, ataupun 20 siswa. Kemudian bantuan bimbingan untuk PR juga ada, kemudian ada garansi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yang mana tahun pertama mereka belum lulus untuk PTN, tahun berikutnya bisa melanjutkan di tempat kita berikan garansi gratis. Kemudian untuk revenue stream, yang awalnya kita hanya mengharapkan dari uang tahunan siswa, pemasukannya itu bertambah dari pemasukan dari uang bulanan siswa, kemudian penambahan durasi les, karena semakin banyak jam yang diambil, biayanya juga berbeda. Penambahan pertemuan siswa bisa 8 kali, 12 kali maupun 16 kali. Kemudian kelas intensif setelah misalkan persiapan untuk mendekati UTBK maupun UAS, mereka bisa mengambil kelas intensif yang tentunya ini meningkatkan pendapatan untuk bimbel Nusa Caraka. Kemudian modul dan buku cara cepat mengerjakan soal bisa kita jual ke siswa juga. Kemudian ada tryout UTBK yang kita bisa jual ke siswa juga. Ada souvenir dan kemudian ada semacam kantin siswa yang bisa melakukan penjualan untuk konsumsi siswa.
Kemudian yang terakhir bab 5 rencana aksi, yang pertama yaitu pada bulan Juli kita sudah melakukan, perekrutan tenaga untuk promosi, kemudian kita sudah melakukan training, kemudian kita melakukan perizinan ke sekolah-sekolah yang akan kita masuki, kemudian ada perekrutan tenaga pendidik yang otomatis setelah mendapatkan siswa kita memerlukan tenaga pendidik itu di bulan 9 itu kita sudah siapkan semuanya sehingga pembelajaran bisa dimulai. Kemudian ada penambahan cabang yang baru, yang mana kita membuka cabang-cabang yang baru. Kemudian tahap pelaksanaan promosi di SMA sudah kita mulai dari bulan Juli, Agustus ya sampai hari ini masih berlangsung. Kemudian promosi SMP itu sudah kita mulai bulan September Oktober, promosi SD nanti akan kita jalankan di bulan November. Kemudian pendaftaran siswa baru sudah kita mulai jalankan, KBM siswa dari mulai SMP, SMA sudah mulai KBM dan untuk saat ini kita sudah memiliki 1.800 siswa untuk 4 cabang yang ada dan tahap evaluasinya adalah evaluasi untuk operasional SMA, SMP dan SD yang mana nanti akan kita evaluasi setiap bulannya penambahan siswa ataupun pengurangan siswa nanti bisa kita lihat di setiap bulannya. Ketika penambahan siswanya itu semakin lama semakin bagus, berarti bimbingan belajar ini cara yang kita terapkan ini sudah bisa dikatakan berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.